Jadi pohon bakau ini buahnya yang panjang itu ya? Ya, jadi si jenis mangrove di sini tuh ada dua jenis. Jadi ada namanya Avicennia atau pohon api-api. Ah. Yang kedua ada namanya Rhizophora atau pohon bakau. Nah, kalau Oh. yang cara ngebedainnya Rhizophora sama Avicennia dari daun, batang, sama akar. Kalau yang Rhizophora daunnya lebar, sedangkan yang kalau Avicennia daunnya yang kecil. Nah, sebelah kiri kanan kita ini itu namanya yang Avicennia. Jadi Oh. akarnya akar hidup tumbuh di ini. Jadi dia lebih banyak oksigennya dibandingkan pohon yang Rhizophora. Bakau itu yang sebelah kiri ya? Dua-duanya sama, bakau juga cuma tipenya beda Ya. gitu ya? Dua-duanya bak, 3 bulan setelah tumbuh baru dipindahin ke lahan yang udah kosong. Kalau kita Oh. langsung nanam nggak disemai dulu itu agak susah. Jadi lebih bagus mana, Rhizophora atau pohon bakau? Kalau buat di sini sih lebih bagus berkembang biaknya sih Rhizophora. Ini ya yang tanah yang lebar yang daunnya. kecil-kecil. Ah? Yang kecil-kecil ini kan Avicennia kan? Ya, Avicennia. Rhizophora kan? Ya. Lebih Ini bagus. Avicennia atau api-api. Nah, kalau Rhizophora itu tuh ada yang di depan kita sebelah kanan. Ini lebar daunnya. ini Mbak, yang ini Mbak. Mana? Nah, Bukan itu yang ini nah, itu lebar. yang Rhizophora. Oh, ini Rhizophora. Rhizophora ini pohon bakau. Ya. Ini disebut bakau yang, tapi kalau yang daun-daun kecil ini, Ya, ini bahasa kehutanannya Avicennia atau bahasa latinnya pohon api-api. oh, pohon api-api. Kalau dia lebih kandungan asam garamnya lebih banyak dibandingkan yang kalau yang pohon bakau. Kalau kita cicipin itu daunnya rasa Asin. Oh gitu. dan kalau misalnya cuaca panas di sini jadi keluar baunya, bau si pohon apisnya dari daunnya kayak bau jengkol. Kadang muncul kayak kemarin tuh kan panas cuacanya habis hujan kayaknya keluar baunya, jadi kayak bau jengkol kayak gitu. Yang apisnya ada beberapa udah tumbuh sebelum dikelola sama swasta. Jadi memang tumbuh secara alami yang ini. Ya, ada yang tumbuh alami, ada juga yang sengaja dirawat. Tapi yang lebih mudah ditanam itu yang pohon bakau. Ya, pohon bakaunya. Terus ini kan habitat dari udang, kepiting gitu kan? Katanya. Habitat hutan bakau ini Iya, banyak udang, kepiting gitu kan? iya banyak kepiting. Makanya di sini tuh Itu di mana coba kita lihat, ada nggak yang ada kalau kepiting-kepiting nggak? buat kepiting sama udangnya dia benar-benar di pinggir-pinggirnya. Karena kan di Oh. pinggir pohon si pohon avicennia ini kan dia kalau kita tanam jadi dia membentuk sebuah pulau. Akarnya tuh hidup naik ke atas. Beda sama Oh. pohon yang Rhizophora, jadi dia ke bawah kayak pohon-pohon yang lain. Jadi di situ dia membuat sarang, kadang ikan itu membuat juga sarang ikannya ke tempat buat bertelur ikan, kepiting juga. Makanya di sini nggak boleh secara alami kan nggak boleh kayak ngerusak pohon bakaunya atau nangkap ikannya. Kenapa nggak boleh? Karena ini kan masih termasuk daerah konservasi. Oh gitu. Kayak bergerak pohonnya. Ini sebenarnya air laut kan? Airnya air laut kan ini? Air asin ini kan? Payau. Payau. Iya, payau. Payo itu berarti asin-asin tawar gitu ya? Maksudnya Ini kan nggak terlalu asin ya? Dan nggak terlalu tawar gitu. pertemuan air ini dari darat dan laut. Itu burung tuh, burung apa tuh? Kayaknya kalau sekarang ini siang ini istirahat kali ya dalam Ya, sangkar ya. siang-siang ini pada mereka keluar dulu ke kawasan. Oh, I see. Baru Jadi pulangnya sore. malam pulang lagi mereka. Gitu, makanya kalau banyaknya pas sore ya. Pantes tadi kita nyari-nyari burung ke nggak ada.
Oh, itu tuh, Caca. karena lehernya panjang. Iya, Jadi dan dia itu lehernya bisa panjang. jalan di air. Oh, Iya. Jadi kalau Dia bisa nangkap ikan. kirain kayak bangau ya Jadi dia isinya kan ya. kalau Dia bisa nangkap ikan jadinya. di air ketika dia dapat makan atau nggak dapat mangsa, dia itu kepalanya doang yang muncul ibu. Jadi ketika kita dilihat dari jarak jauh itu kebanyakan kiranya ular. Udah bisa berenang. Tenggelam. Itu campurnya siapa belet? Lihat tuh, terbang dia. Dia terbang tadi di situ. Tuh lagi tuh burungnya tuh. Tuh siapa? Tuh, Cap. Itu burung apa tuh? Nah kalau yang terbang itu namanya kuak malam ibu. Kuak malam. Ya. Oh, itu dia tuh. Nah yang di depan kita namanya blekok sawah. Mana? Itu burung sawah. Oh, itu Caca, lihat aja. Sini aja. Kenapa namanya pakai malam? Ya. Jadi kalau yang tadi bu kadang dia hari. Pas memang sore. Berarti ada orang yang sering birdwatching juga ya? Sering ada pak. Bahkan mereka yang sering birdwatching minta nomor kita. Kadang pagi-pagi jam 6 itu belum waktu kita masuk kerja mereka udah pengen cepat-cepat. Kalau birdwatching itu biayanya berapa? Kalau misalnya kan birdwatching itu harus butuh waktu 1 jam. Kalau langsung Satu ke jam? tempat kan ya harga biasa jadinya, harga per orangnya. Ya jadi kalau misalnya 1 jamnya, berarti dia harus bayar di ini 2 kali. 2 kali. Oh. Tapi dia walaupun dia sendiri tetap bayar orangnya. Iya tetap bayar cuma. Hitungannya ya Iya. tetap per 30 menit. Kalau langsung ke ini, itu di biawak. Oh, itu di situ. Nyemplung biawaknya. Nyemplung. Masuk lagi ke air. Yo, kita nggak bisa lewat ya? Pendekan ya? Itu burungnya itu. Ini sebelah kiri pak. Mana? Oh, iya. Iya terbang dia. Banyak Cak, biasanya Cak. Deketin situ. Tuh, ada 3.
air yang begini enak, tenang. Yes ya, gak ada goyang-goyang ya. Abang Alu mungkin berani kalau gitu. Tuh. Ya. Ya ini. Pencet tapi nggak kan? Tuh. Tuh di atas yang nemplok tuh. Udah mulai rame kan ya, jadinya buayanya merasa bukan tempatnya lagi. Jadi kayak kita kayak masuk labirin, Ca. Ya kan? Berputar-putar gitu. Kalau kita misalnya bawa kanu sendiri, mungkin kita nyasar ini. Iya, sempat ada beberapa orang Ya bisa pulang ya. yang nyasar juga. Nggak apa. Terus kita pakai flare nanti. Weh, kita tembak minta tolong. Belok mana lagi bisa kan? Iya. Sempat ada yang nyasar. Kita udah kasih tahu batasnya sampai area kafe aja. Tapi mungkin karena penasaran dengan Ca burungnya, Ca. Tuh di air tuh. Nah, lewat ini belahan mereka. Lihat nggak, Ca? mereka di Menara Burung tadi. Burung apa? Tinggal di situ dari Bangau ya? jam 4 sore sampai jam 6. Di situ kita udah closing. Udah tutup, kita udah di kamar. Akhirnya dia nelpon ke bagian resepsionis. Terbang dia. Terbang dia. Udah tahu pulangnya nggak kemana lagi gitu ya. Karena kalau di sini kan lumayan agak susah sinyal. Dia mendekat ke kita. Kita nggak tahu nih dokter di kita di mana gitu. Nyasar kita ini kalau nggak dia kalau bawa sendiri. Jadi nggak diusahakan apa ada melihara ikan bandeng atau udang gitu di sini nggak boleh ya? Kan memang apa, kalau ada pun memang secara alami gitu ya kan. Maksudnya kan sayang itu nggak dipakai Kan gitu. bukan buat itu, emang dibuat pokoknya sealami mungkin. Ekosistemnya itu memang bakalan itu akan ada secara Mana suara burung? Kayak ada suara burungnya. Tuh. Burung yang paling langka apa yang pernah dilihat? Atau burungnya memang itu aja yang ada ya? Ya, Pak. Burungnya yang memang langka, yang paling langka yang pernah dilihat tuh apa? Yang jarang kesini sih elang. Elang nggak pernah ya? Ya. Kalau yang paling gampang dilihat itu tadi ya, bangau-bangauan itu ya? Kalau yang dilihatin tadi pucuk ular, Pucuk ular. terus blokok sawah, kokokan laut. Gitu buat mandi, buat nyiram tanaman, terus buat nyuci. Tuh Ca. Tuh Ca. oh
Wih, ikannya loncat-loncat. Baru ada ini bandara sama jalan tol. Nah kalau buat sore-sore burunya di sini biasanya gitu. Karena Adem ya, enak udaranya. Kalau laut emang seger. Pemandangan keren banget, hutan tapi ada itu, ada gedung-gedung tinggi itu.